Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Holidan, NIM 2450767053, LPTK Universitas Pasundan, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini, Kamis 24 Juli 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Serang 11 pada materi IPAS, aktivitas manusia yang berdampak terhadap lingkungan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Doa aja ya. Doa aja. Izinkan Bapak untuk mengabsen kehadiran hari ini. Askia Safia Salsabila, Alia Naira, Amira Atta-Fajrina, Sahrul Abius Sadat Bas. Oke, alhamdulillah yang hadir hari ini dalam keadaan sehat, yang tidak hadir dalam keadaan sakit. Kita doakan bersama anak-anak semua ya, agar semoga lekas diberikan kesembuhan dan bisa dapat bergabung kembali dengan kita. Anak-anak, hari ini kira-kira kita akan belajar apa sih? Ya, kita akan belajar IPAS. Materinya adalah pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Oke. Menurut kalian, kira-kira adakah aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan? Ada. Oke. Sekarang kita pikirkan, jika ada yang berbicara tentang pencemaran atau melihat sebuah pencemaran, kira-kira apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian? Bakar sampah, oke. Ada yang lain? Kenapa? Penebangan pohon secara liar. Apalagi kira-kira? Membuang sampah di sungai. Oke, baik. Bagus teman-teman semua ya. Jadi di situ ada beberapa gambaran. Kalau pencemaran berarti ada yang rusak. Nah. Oke, sekarang perhatikan. Gambar apa sih ini? Asap pabrik. Kira-kira dari asap pabrik ini apa yang ditimbulkan? Polusi. Polusinya polusi apa? Udara, pencemaran udara. Karena apa pencemaran itu bisa muncul? Asap pabriknya. Ya, pabriknya kira-kira berguna tidak? Berguna sekali pabriknya.
Tetapi yang ditimbulkan dari pabriknya ini, kita lihat, asapnya sangat besar. Yang menimbulkan pencemaran tadi, ya. Pencemaran udara yang menyebabkan berdampak pada manusia, ya. Oke. Nah, dari gambar yang tadi anak-anak saksikan, hari ini kita akan belajar mengenai itu. Ya. Pertama, anak-anak semua, kita semua akan mengetahui apa sih nanti pengertian pencemaran udara itu. Kemudian kita akan melihat, mengidentifikasi penyebabnya. Kira-kira apa saja yang menyebabkan pencemaran udara. Tadi teman-teman sudah lihat gambar pertama, ya. Itu salah satu sebabnya. Yang ketiga, kita akan menganalisis dan mencari tahu kira-kira apa sih dampak pencemaran udara terhadap lingkungan, ya. Dan yang terakhir, kita akan merumuskan, membuat kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk mencegah atau menanggulangi pencemaran udara. Kayak gitu, ya. Apa sih manfaat kita belajar ini nih? Yang pasti kita akan memiliki kesadaran untuk berkontribusi, ya, terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara untuk hidup yang sehat dan nyaman. Untuk mengasah nasionalisme kita nyanyi bersama-sama, ya. Ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Setelah kita nyanyi bersama, ya, Bapak ingin kita membakar semangat kembali agar aktivitas pembelajaran kita semangat, gitu. Oke, angkat tangannya satu, tangan kanan angkat tangan kanannya. Oke, ikutin Bapak ya. Dibuka, kita bareng-bareng. Buka tutup, dan tepuk tangan. Buka tutup, dan tepuk tangan. Buka tutup, tangan di hidung. Ada yang salah? Oke, masih fokus. Hari ini akan Bapak mulai dengan beberapa materi aktivitas manusia yang berdampak terhadap lingkungan. Yang pertama, aktivitas apa sih yang bisa berdampak terhadap lingkungan yang manusia lakukan? Yang pertama adalah penggunaan bahan kimia. Sebagian besar kegiatan manusia melibatkan penggunaan bahan kimia. Apa sih kira-kira? Pupuk, pestisida dalam pertanian, ya. Bagus pupuknya itu. Kenapa? Karena padi jadi subur, sayur-sayuran jadi subur, tumbuh-tumbuhan jadi subur, begitu. Tapi apa yang harus kita garis bawahi? Penggunaan berlebihan. Karena banyak kan petani-petani nakal. Petani nakal biar panennya banyak, dipakailah pupuk sama pestisida yang berlebihan, banyak. Yang harusnya panen padi itu 1 tahun 1 kali, karena ditambahin pupuk berlebihan, setahun jadi 4 kali. Jadi panennya lebih cepat, kayak gitu. Lebih banyak hasilnya, tapi lingkungannya tidak baik. Tanah tidak siap. Yang tadinya tanah harusnya istirahat dulu setelah dipanen, tanah langsung kerja lagi. Kasih pupuk lagi, kasih pestisida lagi, ya begitu ya. Nah, ini berdampak, tanah jadi rusak, lingkungan jadi rusak, ya. Yang tadinya tanah subur jadi tidak subur nantinya, ya. Itu aktivitas pertama manusia, ya, betul ya. Apalagi orang Indonesia mayoritas adalah petani. Nah, ini memang kita tidak melakukan, tetapi manusia butuh penambangan mineral. Nambang, apa contohnya nambang? Tambang pasir. Butuh nggak pasir? Butuh.
Untuk apa? Bikin rumah, butuh pasir kan? Nah, tapi ditambangnya biasanya besar-besaran. Sebanyak-banyaknya tambang tuh pasir. Tidak dikembalikan gitu. Kemudian minyak bumi, contohnya apa? Bensin, itu kan ditambang di laut. Butuh tidak bensin? Butuh, tapi besar-besaran biasanya. Kemudian emas, butuh tidak emas? Mas Keanu ya, Mas Aymar, ya emas, tapi bukan emas itu ya. Emasnya adalah emas logam yang biasa mamanya pakai tangan, atau perempuan dari kecil biasanya udah dikasih tuh, ya cincin, anting, emas biasanya. Nah itu butuh, tapi pengambilannya secara serakah lagi-lagi, serakah banyak-banyak diambil, ya sampai sedalam-dalamnya diambil, tidak dilakukan pengembalian fungsinya, ya butuh tapi serakah tadi, merusak lingkungan, gitu ya. Sebelum Bapak lanjutkan, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada, oke. Ini kita akan menonton video secara bersama-sama, ya. Video tentang pencemaran, asap pabrik, asap kendaraan, polusi udara nih. Ya. Nah, dua-duanya sama, menghasilkan polutan namanya. Polusi itu polutan, ya. Yang ketika kita hirup akan berdampak pada kita. Nah, polusinya masuk dihirup ke udara, masuk ke paru-paru. Perhatikan, apa bedanya dari dua gambar ini? Yang ini bersih, indah, asri. Kalau ini kabut. Bukan kabut ini, asap polusi. Mana yang kita inginkan? Yang ini dong, ya. Yang ini merusak. Kita menginginkan yang itu. Anak, setelah ini berdasarkan kelompok yang sudah kita bentuk, anak-anak akan melakukan diskusi terhadap artikel yang akan Bapak bagikan. Nanti setiap kelompok akan Bapak beri satu buah artikel tentang polusi udara di Banten. Polusi udara di Banten, nanti anak-anak akan melakukan diskusi dengan teman-temannya dan menjawab lembar kerja kalian di sini. Nanti silahkan dibaca dulu artikelnya. Setelah dibaca semuanya bareng-bareng bersama-sama, nanti akan menjawab beberapa pertanyaan di LKPD-nya. Kemudian kira-kira kita ini apa yang bisa kita lakukan nih untuk mencegah tidak terjadinya polusi udara, ya. Yang terakhir kita buat kesimpulan, kira-kira apa yang terjadi, dampaknya apa, dan upayanya apa yang bisa kita lakukan. Oke anak-anak, dipahami ya? Oke, kalau dipahami akan Bapak bagikan. Silakan diskusikan bersama teman-teman kelompoknya, tuliskan nama kelompok, dan dijawab dengan benar. Kita diskusikan, Bapak beri waktu kurang lebih 10 menit. Ya, kurang lebih 10 menit untuk diskusi dan menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja. Silakan diskusikan. Jika ada hal-hal yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, silakan ditanyakan ke Bapak. Ya, nanti Bapak akan berputar ke kelompoknya untuk memastikan bahwa diskusi kelompok kalian telah berjalan dengan baik. Jangan lupa dibaca dulu artikelnya agar kita dapat memahami secara bersama-sama. Ya, dibaca bareng-bareng.
isinya apa artikel itu, kenapa sih sampai-sampai Banten ini peringkat 5 dalam hal pencemaran udara, kayak gitu. Silakan diperhatikan. Dibaca dulu, nanti dijawab, tulis nama kelompoknya ya, jawabannya ya. Dibaca dulu artikelnya, ditulis nama kelompoknya, setelah dibaca baru dijawab di soal ya. Dibaca dulu artikelnya, nanti baru ditulis kelompoknya, habis itu dijawab di situ ya. Ya, dibaca nama kelompoknya, kelompok 1 berarti ya. Setelah itu baru bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan di situ ya. Silakan ditunjuk siapa yang nulisnya, yang cepat nulisnya siapa ya, karena waktu kita hanya 10 menit. Sudah ya, kita akan presentasikan pertanyaan 1, 2, dan 3 ya. Pertanyaan 1, 2, dan 3 akan kita presentasikan. Oke, setelah ini siap-siap kelompok 3 ya. Ya, silakan. Yang presentasi siapa? Keanu. Oke, silakan. Ini Pak, presentasikan. Pak. Nomor 1 sampai ya, baca. Emisi gas buang abu. Tuliskan faktor penyebab terjadinya pencemaran udara. Emisi gas buang abu terbang, fly aspan, abu dasar, bottom, ASHJ, kualitas batu bara, teknologi dengan pengen jalian emisi, kondisi meteorologi. Nomor 2, dampak pencemaran udara terhadap kesehatan. Anak-anak sekitar menderita infeksi paru-paru atau disebut dengan pneumonia, diagnosis TBC hingga bronkitis. Penyakit ISP lainnya yaitu asma. Nomor 3, yang dapat dilakukan mencegah terjadinya pencemaran udara: menjaga pola hidup sehat dengan banyak meminum air putih dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, mengimbau masyarakat yang berpergian agar mengenakan masker. Oke, sudah. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan duduk. Terima kasih teman-teman. Dilanjut kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari pertanyaan 1, 2, dan 3. Silakan. Yang ingin membacakan siapa? Oke. Silakan perkenalkan dari kelompok berapa, baru baca soal sampai pertanyaan 1 sampai 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tuliskan faktor penyebab terjadinya pencemaran udara: emisi gas buang, abu terbang, dan abu dasar, kualitas batu bara, teknologi pengendalian emisi, kondisi meteorologi. Dampak pencemaran udara terhadap kesehatan. Anak-anak sekitar menderita infeksi paru-paru atau disebut pneumonia, diagnosis TBC hingga bronkitis. Penyakit ISPA lainnya yaitu asma. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran udara:
mengimbau masyarakat yang bepergian agar mengenakan masker. Oke, sudah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Hasil diskusi tadi, kira-kira teman-teman kesimpulannya apa sih dari hasil diskusi tadi? Yang pertama yang pasti, faktor yang menyebabkan daripada polusi udara itu adalah ada dari asap kendaraan, ada dari asap pabrik, kualitas batu bara yang dibakar. Kemudian dari faktor ini dampaknya apa bagi kesehatan? Tadi kata Bapak, batuk paling sederhana. Kemudian penyakit pneumonia. Pneumonia itu artinya paru-paru sudah terserang. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Jalan pakai masker kalau ke tempat-tempat yang banyak polusinya. Kemudian pola makan, olahraga yang baik, kayak begitu ya. Nah, dari situ. Oke, setelah ini anak-anak akan Bapak berikan satu buah postes. Tapi perhatikan dulu sejenak di sini, silakan tuh. Ini ada beberapa faktor pencemaran udara. Ada industri pabrik, kendaraan bermotor, bahan bakar fosil, aktivitas vulkanik. Ini gunung meletus. Tidak bisa kita tahan kan? Ya, gunung jangan meletus dulu, tidak bisa. Ya, dia pengen meletus saja. Kebakaran hutan. Ini kebakaran hutan jarang terjadi secara tidak sengaja. Pasti disengaja. Kalau kebakaran hutan. Pembakaran sampah. Enteng kita bakar sampah memang sedikit. Tapi lama-kelamaan bau asapnya kemana-mana. Aktivitas sehari-hari yang sering barbeque. Mungkin. Siapa tahu barbekyuan gitu. Atau kurban. Satean di rumah kan. Asik kan satean. Ngebakar kambing. Kegiatan pertanian yang tadi kata Bapak sampaikan tadi ya. Itu faktor penyebabnya. Kemudian dampaknya apa? Tuh yang bagi kesehatan yang pasti pernapasan, jantung, stroke, iritasi, mata sakit, hidung sakit, tenggorokan gak enak. Ya. Bagi hewan ya terganggu keracunan, habitatnya hilang, kayak begitu ya. Kemudian lingkungan tadi ada rusak hutan sama tanaman. Kayak gitu. Itu dampaknya. Tanaman rusak, hutan rusak, hilang. Apa yang bisa kita lakukan? Tadi tuh penghijauan, nanam pohon lah, mengurangi emisi karbon. Apa tadi emisi karbon itu? Cobalah kalau yang deket-deket mah jalan kaki, ya naik sepeda sambil olahraga, ya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang punya selis bawa selis aja, nggak usah bawa motor. Yang kalau jalan-jalan, Bapak juga sama. Kalau Bapak jalan-jalan lebih senang naik kereta, gitu. Daripada naik mobil, mending naik kereta. Kayak gitu ya. Oke, terakhir menggunakan energi terbarukan. Terbarukan itu apa? Ya tadi, apa? Penggunaan listrik, lampunya, jangan yang kuning itu tuh. Ya, kuning itu sedot listriknya mahal. Pakailah LED yang putih. Kayak gitu ya. Nah, ini itunya. Oke, setelah ini Bapak akan kasih kuis. Kuisnya berupa post-test untuk soal-soal, silakan dijawab. Nanti Bapak beri waktu sebentar, ya. Masing-masing. Ditulis namanya dulu, baru kalian tulis jawabannya di situ, tinggal disilang, ya. Bapak beri waktu kurang lebih 5 menit ya untuk mengerjakan soal post-testnya. Jangan lupa diberi nama.
Sudah teman-teman, silakan dikumpulkan. Kita kumpulkan. Silakan dikumpulkan. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, sudah. Alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan semuanya. Kira-kira dari pembelajaran hari ini, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Yang pertama, apa yang telah kita pelajari? Pencemaran udara. Pencemaran udara ini apa saja? Ada faktor yang menyebabkan ya, faktor menyebabkan ada asap pabrik, kemudian kendaraan dan sebagainya. Kemudian dari faktor ini kira-kira dampaknya apa sih bagi kita? Tadi sudah kita pelajari ya, dampaknya apa tadi? Sesak nafas, paru-paru, asma, stroke yang paling parah, yaitu. Kemudian yang ketiga, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Tadi sudah kita bahas ya, apa? Menggunakan masker, pola makan sehat, membuang sampah pada tempatnya, olahraga yang cukup, makan makanan bergizi yang pasti. Oke? Kira-kira bagaimana perasaan anak-anak semua setelah mempelajari materi ini? Seru? Senang? Oke, seru dan senang ya. Kira-kira dari kegiatan kita hari ini, kegiatan apa yang paling disukai? Diskusi, oke. Apalagi? Kuis, presentasi. Oke, ya. Alhamdulillah artinya anak-anak semua menikmati apa yang hari ini kita pelajari, menyukai dan menyenangkan, baik itu presentasinya, kuisnya, diskusinya, semuanya bisa kita nikmati. Oke? Baik. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang lain masih berkenaan dengan lingkungan, tapi tentang energi terbarukan. Ya. Setelah ini Bapak minta ketua kelasnya untuk dipimpin doa pulang.
Ya, jadi begitu. Itu saja untuk hari ini anak-anak. Sekian untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari Bapak atau perilaku yang menyimpang. Semoga semakin hari kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bermanfaat untuk bagi semua. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.